makan dulu. Hei, Bu, memang Bu. Sibuk bener Pak. Oke, assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya lagi di Pantai Santolo. Tadi niatnya mau beli ikan ke rumah makan. Ternyata ada Kang Sony. Sony ini putra daerah Santolo nih. Ini maaf ya ngomongnya agak ini, soalnya kita lagi apa namanya? Ya, saya lupa pakai masker. Tapi bawa kan. Nah, itu juga ngobrol juga nggak terlalu dekat ya, social distancing soalnya kan pencegahan lah biar aman gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi COVID-19 ini, gimana sih di Santolo? Apakah masih kehidupan normal atau gimana gitu? Ya, sebenarnya kalau di Santolo Maaf, tuh, woy. kalau di Santolo tuh hari biasa juga sama sih sebenarnya, sepinya sama kayak gini. Ya terlepas dari itu bukan lagi ya, maksudnya terlepas itu sedang corona ataupun hari-hari normal seperti sebelumnya. Sebenarnya kondisi Santolo memang sepi seperti ini, tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan sih sebenarnya. Ada ketakutan, misalnya kalau ada pengunjung yang datang, kita membutuhkan mereka untuk membeli tapi di sisi lain kita khawatir. Was-was ya? Iya, Ketika senang, ya, kita khawatir. Khawatirnya adalah takut gitu kalau misalnya mereka datang ke sini sehat, tapi ternyata mereka tuh carrier gitu, membawa penyakit dari tempat lain, karena kita belum tahu apakah mereka asli dari daerah sini ataupun dari luar kota gitu. Kita nggak pernah tahu kondisi mereka tuh seperti itu. Dan si COVID-19 ini nggak bisa diprediksi. Iya, kan? apalagi sekarang kan ada disebutnya ada bukan bentuk baru ya, ada namanya OTG, orang tanpa gejala. Jadi dikatakan dia tuh baik-baik aja tapi ternyata dia sakit gitu loh. Nah, itu juga salah satu yang ditakutkan. Nah, itu salah satu takutkan di sini. Tapi di sisi lain kita juga membutuhkan adanya pengunjung untuk membeli, ya mau itu kalau di Santolo kan ada penginapan, mereka untuk menginap, ataupun misalnya ada rumah makan di tempat saya, ya kita membutuhkan mereka sebagai pembeli gitu. Tapi di sisi lain juga kita juga merasa was-was, takut. Makanya sebelum mereka masuk mungkin ada beberapa tempat yang mempersilahkan mereka untuk cuci tangan, ataupun misalnya disemprot disinfektan untuk sebagian badan dan barang-barang yang mereka bawa dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi intinya Santolo ini masih dibuka atau gimana nih? Sebenarnya kalau dibuka sih enggak, tapi mungkin masih memperbolehkan lah wisatawan. Tapi di sisi lain mereka harus menjaga diri dengan kondisinya. Dan tahu diri juga ya. Kalau misalnya Kalau misalnya dalam kondisinya memang sakit, ya tidak usah memaksakan untuk liburan atau lihat pantai, lihat sunset atau lihat sunrise. Nah, jangan memaksakan seperti itu, tapi mending di rumah, stay at home gitu. Karena kami pun di sini jatuhnya ya sebagai garis depan, karena kita juga berjualan makanan, menafkahi keluarga gitu. sama, saya juga endorsean juga nggak ada, kerjaan juga nggak ada. Waduh, influencer nggak punya duit ya. Oke. Paling gitu sih. Terus jadi harapannya tuh kayak gimana sih tentang ini? Harapannya ya segera berakhir sih, misalnya kondisi ini segera berakhir, pandemi ini segera berakhir, supaya bisa beraktivitas seperti semula, dan kita pun nggak takut untuk kayak melayani orang, karena melayani pun ketika ada yang datang itu melayaninya menjaga jarak, sedangkan dalam etika dalam melayani ataupun berkomunikasi seperti itu kan tidak harus dilakukan seperti itu, tapi mungkin semua orang udah ngerti dengan kondisi yang seperti ini. Ini jadi kita harapkan semuanya kembali normal dan bisa seperti semula gitu. Ini perkiraan karena kita nggak tahu juga. Tadi juga nanti kita juga mau nanya-nanya ke perawat atau bagian kesehatan, nanti ada juga bagian medis. Sampai kapan nih si pandemi ini berakhirnya? Kalau menurut Sony sendiri sampai kapan nih perkiraannya? Saya nggak tahu ya perkiraannya sampai kapan. Cuman yang saya pikirkan adalah kondisi ekonomi di Indonesia, karena itu juga kan mungkin akan berimbas
bebas terhadap beberapa hal gitu. Karena di sisi lain, misalnya saya juga bekerja ataupun saya juga kuliah dan beberapa tempat lain diliburkan dan lain-lain. Mungkin sekarang bahkan yang saya lihat di berita atau media sosial ada banyak sekali pemutusan kerja atau PHK. Jadi itu yang berpengaruh. Dan kondisinya kalau kita lihat ternyata ini akan bertahap gitu loh. Setelah pandemi ini berakhir, bertahap itu minimal ya 6 bulan katanya yang saya baca ya. Tapi di sisi lainnya itu juga kan cukup lama untuk memulihkan kembali ekonominya, karena itu juga akan sedikit atau besarnya berpengaruh terhadap ya UMKM di sini. Ini usaha kecil menengah di daerah-daerah pesisir atau khususnya di Santolo ini gitu. Oh iya, nih saya maaf ya maskernya pakai ini soalnya nggak punya sih. Dan saya nyari juga. Kayak yang ada aja lah. Alhamdulillah di sini masih banyak masker. Dan bukan sangat dulu. Nah, ayo di imah ayo pakai. Ya mudah-mudahan ya teman-teman kalau bisa sih saya teman-teman tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, karena kami pun di sini sama. Kami ketakutan tapi di sisi lain kami juga membutuhkan. Sama sih. Jadi apa ya? Bukan bimbang namanya. Dilema antara kita takut, kita butuh juga gitu. Jadi benar-benar dilema. Ya mudah-mudahan segera berakhir lah kondisi ini. Jadi jangan sampai panjang gitu. Ya, dan semoga juga yang liburannya cuma daerah-daerah Garut aja. Iya. Jangan yang zona merah-merah itu, mending teman-teman yang dari zona merah tahan dulu aja. Karena adik saya pun tidak pulang. Sekarang di Jakarta kan? Ya kan? Adik saya di Jakarta dan nggak pulang. Ya mereka namanya itu sadar diri gitu. Karena kita nggak tahu badan kita tuh ada. Iya, bisa aja badan kita sehat tapi kita membawa penyakit ini atau disebutnya carrier gitu, kita membawa penyakit ini ke kampung kita atau ke halaman kita. Gitu kali ya teman-teman. Mohon pengertiannya untuk saat ini dan jaga kesehatan semua, sehat selalu dan semoga kita bisa silaturahmi lagi ya. Hatur nuhun. Ya, stay safe everyone. Oke, sekarang kita lagi bersama dengan apa nih ya? Cijeruk Garut, PSS 149 Cijeruk Garut. Khusus ini ya, open Penjemputan sama pengantaran pasien COVID-19. Oke. Nah sekarang mau nanya-nanya nih tentang tanggapan pandemi COVID-19 ini. Gimana sih buat kan banyak nih yang dari Garut Selatan atau sekitarnya tuh yang merantau. Nah sekarang tuh pengen pada mudik atau yang terlanjur udah mudik harus gimana sih ininya? Buat masyarakat yang udah terlanjur mudik ke sini mungkin kita sarankan buat social distancing, yang artinya itu harus isolasi mandiri dulu selama 14 hari. Kalau misalkan ada terjadi sesuatu selama 14 hari, masyarakat tersebut bisa mengajukan ke RT RW setempat dan RT RW setempat bisa menghubungi puskesmas atau tempat pelayanan medis yang terdekat. Kalau yang mau nih, kalau kekeh gitu pengen mudik gimana tuh? Mungkin disarankan untuk tidak dulu mudik karena demi kebaikan diri sendiri juga dan demi orang lain. Takutnya kan yang mudik itu dari kota-kota besar ya, yang disebut sekarang zona merah gitu kan, dari Jakarta, Bekasi, Tangerang, sebagainya kayak gitu. Nah, ini juga kan daerah Garut Selatan kebanyakan tempat wisata nih. Gimana nih buat pengunjung yang ingin tetap berlibur itu harus gimana? Sebaiknya jangan dulu lah, untuk demi keselamatan kalian, masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sini kan. Kasihan juga kan kalau misalkan kalian yang tidak tahu apa-apa dan masyarakat yang terkena juga. Soalnya si COVID-19 ini tuh ke badan yang sehat tuh yang imunnya kuat tuh nggak akan kerasa ya. Oke. Kalau yang buat orang-orang tua atau yang punya bukan sejarah sih badan yang itu? Riwayat yang itu yang diserangnya yang itu ya. Ada ciri-ciri khusus gak? Kalau yang kena ada ciri-ciri khususnya nggak? Bisa dilihat dari suhu badan lebih dari 38 derajat, terus ada batuk, ada sakit tenggorokan, terus masuk ke dalam dada, terus ada sesak napas dari saluran pernapasan. Oke. Ada pesan-pesan khusus gak buat semua gitu yang lihat ini?
Mungkin pesan dari kami itu simpel sih. Kalian diam di rumah biar kami yang bekerja. Gitu saja. Ya, pesannya buat masyarakat itu gimana? Buat masyarakat tetaplah diam di rumah dulu untuk kebaikan kita semua, dan lebih baik kalian diam di rumah. Jika tetangga kalian atau saudara dan kerabat terdekat kalian ada yang berstatus ODP dan PDP, tolong jangan dikucilkan, kasih support ya, semangat untuk sembuh. Dan untuk masyarakat semua, bila ada tenaga medis dengan garda terdepan, apa ya namanya, jika tenaga medis gugur, tolong jangan di